Selamat pagi anak-anak, kita akan menuju ke pembelajaran yang kedua. Sebelum menuju ke pembelajaran 2, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami masih bisa belajar di pembelajaran yang kedua. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, membuka mata dan hati kami, agar kami fokus untuk pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, bahasa Indonesia kali ini masih membicarakan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar salah satu dari ciri makhluk hidup, yaitu cara berkembang biak makhluk hidup. Di tabel itu sudah tertulis bahwa setiap makhluk hidup mempunyai cara bergerak dan alat gerak yang berbeda. Ayam, cara bergeraknya dengan berjalan menggunakan kaki. Ular, cara bergeraknya dengan melata, alat geraknya adalah perut. Burung, cara bergeraknya dengan terbang, menggunakan alat geraknya yaitu sayap. Sedangkan ikan itu cara bergeraknya dengan berenang, menggunakan alat geraknya sirip, dan ekor itu menjadi pengemudinya agar bisa berbelok. Kemudian cicak itu dengan merayap. Dan alat geraknya adalah kaki. Kemudian tugas yang pertama yang harus kamu kerjakan adalah ciri makhluk hidup, yaitu cara berkembang biak. Di pembelajaran 1, masih ingat? Kemarin sudah diterangkan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai cara berkembang biak yang berbeda-beda. Di sana sudah tertulis ayam, sapi, kelinci, ular, bebek, dan gajah. Contohnya, ayam, cara berkembang biaknya adalah dengan bertelur. Maka dicentang di bawah tulisan bertelur. Kamu masih ingat sapi itu dengan apa? Iya, kamu bisa mencentangnya. Kemudian kelinci. Kelinci itu dengan betul. Kamu centang kelinci itu di tulisan yang melahirkan. Kemudian ular, bebek, dan gajah bisa kamu isi sendiri. Bisa ya anak-anak? Kalau kamu ragu-ragu, maka kamu boleh membaca buku paket kamu di halaman 12. Kemudian tugas yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, alat pernafasan makhluk hidupnya. Diingat kembali bagaimana di pembelajaran 1 sudah diterangkan mengenai alat pernafasan makhluk hidup. Kamu tinggal menuliskan di dalam tabel itu. Manusia dengan paru-paru, ikan dengan apa, dan seterusnya. Jelas ya anak-anak? Kita sampai pada burung Garuda. Anak-anak bisa menyanyi? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gambar Garuda Pancasila.
Di dalam lambang Garuda Pancasila gambar ini tertera perisai dan di sana terdapat lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, lambangnya yang ada anak panahnya itu, yaitu bintang. Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang sila Pancasila yang kedua adalah rantai emas. Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila yang ketiga adalah pohon beringin dan bunyi sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Untuk lambang sila yang keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Dan kemudian lambang sila yang kelima adalah padi dan kapas. Dan bunyi sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama itu apa? Perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama itu kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Apa saja bersyukur itu? Nah, kita mensyukuri kita telah diberi kesehatan, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Dengan apa? Dengan berolahraga, dengan makanan yang sehat. Kita harus cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Kita berdoa sebelum makan dan sesudah makan, berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur, dan selalu berdoa setiap kali kita melakukan aktivitas. Itu juga merupakan perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Selain itu, perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama adalah kita harus hidup rukun dengan agama orang lain. Misalnya kita di sekolah, ada teman yang beragama lain, kita mesti harus rukun. Kita harus menanamkan rasa toleransi kepada agama lain. Dan juga kita menghormati pada saat teman kita sedang menjalankan kewajiban agamanya. Itu merupakan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama yang dilambangkan dengan bintang. Nah, anak-anak, makna lambang sila yang pertama adalah bintang dimaksudkan sebagai cahaya dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus beragama. Tugas kamu sekarang adalah yang pertama, menggambar lambang sila yang pertama dari Pancasila, menuliskan bunyi sila yang pertama dari Pancasila,
dan menuliskan 2 perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Jelas anak-anak? Selamat bekerja, selamat belajar, dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa tetap cuci tangan, menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih.